Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama kakak di sini. Walaupun kita ibadahnya offline ya adik-adik, tapi adik-adik harus semangat, harus bersukacita ya adik-adik ya. Yang paling penting adik-adik harus jaga kesehatan ya adik-adik, karena kesehatan itu mahal loh adik-adik. Sebelumnya kakak mau dan tak lupa juga kakak akan mengingatkan kepada adik-adik, pada saat beribadah dari ibadah dari awal sampai akhir, tidak ada yang jalan sana, jalan sini, ataupun makan, minum, gangguin kakak, gangguin adik, main handphone, atau sambil nonton TV. Tidak ada adik-adik ya. Kita harus sungguh-sungguh, harus fokus, karena kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama, siapkan Alkitabnya. Lalu yang kedua, siapkan uang persembahan. Dan yang terakhir, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Oke, kita angkat pujian. Hati senang, adik-adik diundang bangkit berdiri. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu kembali. Gimana semua sehat-sehat ya adik-adik ya? Ya, kiranya kita sehat semua sedalam seminggu ini ya. Sekarang kita mulai mau ibadah. Persiapkan diri semua adik-adik. Segala HP yang ada di tangan diletakkan dulu biar konsentrasi. Sekarang kita mulai ibadah adik-adik. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari Terbit Matahari. Adik-adik diundang bagi berdiri dengan gerakannya. Jalan aman
menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita persilakan adik-adik untuk membacakan hukum Taurat. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari itu yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kitanya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, jadi kita akan bernyanyi dari UMB Sekolah Minggu nomor 158, Yesus sayang padaku, ayat 1 dan 2. Adik-adik diundang bagi berdiri. Yesus
Buka kitab Amsal 23 ayat 24 sampai ayat 25. Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Kita sama-sama baca adik-adik ya yang di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-rialah dia yang melahirkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita menyanyi. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Paus Rohaku Lawan Uji ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang dan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Yang tadi kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku ayat 1 dan ayat 2. Yesus
Ya adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Kita sama-sama mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, nanti dibuka ya. Setelah berdoa, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena kami sudah bisa beribadah walaupun melalui virtual Bapa. Kami tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami, adik-adik sekolah minggu serta guru-guru sekolah minggu. Kami juga mohon ampun Tuhan atas perbuatan kami yang telah kami lakukan selama ini. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman ini dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkata-katalah atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya, ada di Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6. Sudah? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama, atau yang belum dapat boleh didengarkan saja ya. 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, kita coba sekali lagi ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ini ayatnya cuma satu, jadi artinya mungkin udah bisa ketahuan ya adik-adiknya ceritanya tentang apa ya. Tapi biar lebih paham lagi, biar Abang Eno sampaikan. Nah, Abang Eno mau ngasih tahu ilustrasinya dulu nih. Ada dua anak nih. Sebut saja namanya Rudi dan Siska. Rudi ini dia pinter banget nih di sekolah adik-adik. Pinter pelajaran di sekolah. Tiap guru bertanya dia bisa jawab. Dia selalu menunjuk jari, mengacungkan jari. Dia pinter sejarah, matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Dia ranking terus. Ada tapinya nih adik-adik. Tapi tuh dia nggak mau ngajarin teman-temannya di sekolah. Misalnya ada temennya yang lain nanya, Rudi, yang ini nomor ini caranya gimana ya? Bisa jelasin aku nggak? Pikir aja sendiri. Dia pasti begitu. Itu Rudi adik-adik ya, diingat ya, sosok Rudi seperti itu ya. Yang kedua, ada sosok Siska. Siska ini dia pandai dalam olahraga dan bermusik. Mau olahraga apa dia bisa. Mau olahraga basket, lari, bola, bulu tangkis, berenang, wah jago banget deh pokoknya adik-adik. Dan juga dia bisa main musik, gitar, dia bisa main suling, semuanya dia bisa. Sulit kan ya adik-adik ya belajar musik ya. Tapi si Siska ini bisa. Nah, tapi Siska ini juga punya sikap yang lain adik-adik, yaitu suka merendahkan orang lain. Mungkin karena dia bisa segala hal, jadi ketika dia tahu ada temannya yang tidak bisa atau tidak bisa olahraga atau tidak bisa bermusik, dia akan merendahkan temannya. Emang kamu bisa apa sih kalau dibandingin si aku Siska? Begitu adik-adik. Jadi ada dua sosok ya, Rudi dan Siska. Nah, Abang Eno mau tanya, berkaitan dengan ayat yang tadi, itu tentang mahkota orang tua. Maksudnya mahkota orang tua ini adalah apa adik-adik? Kan kalau ada raja pakai mahkota atau ratu pakai mahkota, itu adalah berarti dia merasa bangga ya adik-adik ya. Bangga nih aku jadi raja. Begitu juga dengan orang tua. Maksudnya mahkota orang tua di sini adalah kebanggaan para orang tua. Bang Eno mau tanya, kira-kira adik-adik apa sih yang bisa bikin anak-anak itu bangga, yang bisa bikin orang tua bangga punya anak? Misalkan seperti adik-adik di rumah. Atau pertanyaan begini, apa ya yang bisa dilakukan adik-adik di rumah untuk membuat orang tua kita bangga? Mau nggak bikin orang tua bangga? Mau nggak? Bang Eno sih mau bikin orang tua kita bangga. Pasti bahagia ya adik-adik ya. Karena itu juga sesuai dengan titah
ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu adik-adik berkat kalau kita membanggakan orang tua. Salah satu wujud dari menghormati orang tua. Makanya Bang Enes sih mau banget ya. Tapi gimana caranya? Gimana caranya adik-adik ya? Nah, jawabannya kita coba dengar dulu nih firman Tuhan yang tadi disampaikan. Tadi juga Amang Siregar, Amang Sintua kita sudah bacain satu epistel ya, satu firman Tuhan ya. Itu dari Amsal 23 sampai Amsal pasal 23 ayat yang 24 sampai 25. Isinya begini. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini artinya sama aja adik, bahwa biarkanlah orang tua kita bahagia kalau punya anak seperti kita. Caranya gimana adik-adik? Caranya yang pertama, menekuni apa yang adik-adik kerjakan. Mirip sama si Rudi dan Siska. Mereka bisa pintar di mata pelajaran sekolah dan juga bisa pandai berolahraga dan bermusik karena mereka tentu menekuni apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka sukai. Misalkan adik-adik suka olahraga, ditekunin adik-adik, latihan dengan giat, berlatih, mengevaluasi diri. Kalau hari ini ada kesalahan, dievaluasi agar besok tidak diulangi. Atau adik-adik yang sekarang masih sekolah online, nah itu tetap harus bertekun. Walaupun dari virtual ya, kalau gurunya ngasih pelajaran harus tetap dikerjakan, ditekuni adik-adik. Soalnya ada 5, ya 5-5-nya dikerjain. Jangan cuma 4, yang satunya biarin deh. Ntar kalau salah satu masih dapat 8 ini, kalau bener semua ya. Bercanda. Oke, itu yang pertama adik-adik. Kita harus menekuni. Kalau yang dikasih orang tuanya les berenang, ditekunin les berenangnya, oke? Kalau ada yang dikasih orang tuanya untuk les bernyanyi, les bermusik, itu juga ditekuni adik-adik. Tapi yang terutama adalah belajar ya. Nah, ada lagi nggak adik-adik? Kira-kira itu cukup nggak adik-adik? Kira-kira kalau misalnya seperti Rudi dan Siska, mereka hebat, tapi mereka punya hal yang perilaku atau sikap yang tidak baik untuk ditiru. Nah, Tuhan juga meminta kita untuk memperbaiki perilaku dan sikap yang tidak baik untuk dirubah menjadi ke hal yang baik. Perilaku yang tidak baik apa aja adik? Membangkang, tidak dengar-dengar orang tua, tidak taat, seperti itu ya. Atau yang dilakukan Rudi dan Siska tadi, jadinya seperti percuma ya adik-adik ya. Bukan percuma sih, tapi lebih ke tidak cocok gitu kalau misalnya orangnya sudah hebat. Contohnya atlet-atlet tuh, atlet-atlet yang menang di Tokyo 2020, mereka kan hebat ya. Gimana ceritanya kalau mereka tiba-tiba sombong? Kira-kira disukai masyarakat nggak? Enggak, apalagi disukai orang tuanya. Seperti itu adik-adik contohnya, oke? Dan juga tidak merendahkan orang lain karena kita hebat dengan sesuatu. Nah, kira-kira balik ke pertanyaan awal nih adik-adik. Biarkan adik-adik yang menjawab, kira-kira menjadi sosok Rudi dan Siska itu baik atau enggak? Menurut adik-adik. Adik-adik harus tahu loh ya jawabannya setelah tadi Abang Endo sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi yang sebenarnya yang baik adalah kita bisa menekuni apa yang kita kerjakan, pendidikan kita, kegiatan kita, tapi dibarengi dengan perilaku dan sikap yang baik, menuruti orang tua, dengar-dengaran orang tua, tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi selalu rendah hati. Begitu adik-adik ya. Pertama harus tekun, dan yang kedua berperilaku dan bersikap yang baik supaya terpenuhi kita kelima tadi. Oke adik-adik, paham ya? Hal ini mudah lah untuk adik-adik lakukan di rumah untuk kegiatan sehari-hari. Oke, firman Tuhan cukup dulu untuk hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami agar kami bisa dengar-dengaran, berperilaku yang baik, bersikap yang baik, serta menekuni apa yang kami kerjakan Tuhan, baik itu belajar, kegiatan olahraga, bermusik, seni, dan lain-lain. Karena kami ingin sekali memenuhi titah Tuhan yang kelima untuk membanggakan dan menghormati orang tua kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita merespon sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan membuka persembahan. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 172 Tarantula. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh dan fokus. Dan untuk adik-adik yang masih jalan sana, jalan sini, yang belum punya kakak atau adik, terus makan, minum, nonton TV, dan main HP, minggu depan tidak boleh diulangi lagi adik-adik ya. Minggu depan tidak boleh diulangi kembali ya adik-adik ya. Dan untuk persembahannya bisa dititipkan ke mama papanya ataupun ke akang inang pintuannya biar bisa diberikan kepada kakak sekolah minggu atau inang pendeta. Dan sampai